Ya, Mas pulang dulu ya, Dek ya. Ya, Assalamualaikum, Dek. Love you too, Dek. Mwah. Ya, dah. Dah, Dek. Di Blue MV di sini, mari kita jalan malam menuju rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara gue semoga terdengar ya lah. Eh, Tadi sih dicek udah kedenger. Cuma nggak tahu bakal terdengar jelas apa enggak. Ya, semoga terdengar aja lah. Baru ini mulai jalan rayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan malam gua menuju rumah. Semoga di kamera kelihatan jelas lah ya. Soalnya baru nyoba di malam hari sih. Ini di jam 9 gua baru pulang. Habis ketemu cewek gua biasa lah. Habis capek kerja kan ya. Seminggu kerja sampai dari hari Senin sampai hari Sabtu kerja. Di hari Minggunya ketemuan. Apa istilahnya ya? Kayak melepas rindu lah. Karena udah ketemuan selama itu tuh rindu banget gitu di hari Minggu tuh. Seminggu tuh lo harus ketemuan. Kalau nggak ketemuan aja seminggu tuh gimana ya? Pusing, berantem terus cowok. Di chat tuh kebanyakan berantemnya anjir, pusing. Kalau ketemuan tuh nggak berantem, nggak tahu kenapa ya. Kalau ketemuan tuh malah nggak berantem, bingung gue juga. Justru kalau di chat tuh rasanya tuh pengen marah terus. Tapi kalau udah ketemuan, semua itu hilang, semua akan kalah sama rasanya ketemuan. Ini gue jalan-jalan santai dulu kali ya, soalnya tempatnya masih ramai banyak orang, jadi ya santai-santai aja lah, jalan di 30 40 santai aja lah, terus juga motor pelan biasa lah, santai aja. Cuma keadaan gue nih lagi haus banget ya, nggak tahu kenapa ya, kayak butuh air minum anjir. Haus banget cuy. Ini gue takut ya mic gue tuh nggak nyambung. Maksudnya tuh mic gue tuh nggak kedengeran jelas. Soalnya nempel banget di mulut gue. Kalau di HP tadi sih jelas micnya. Cuma ini kan device baru ya, jadi semoga jelas aja lah. Kebagian di lampu merah cuy. Di sini kita belok kanan di perempatan ini. Ya kalian nikmatin sendiri aja lah bagaimana traffic light di Tangerang. Kalau soal di kemacetan sih, gue biasanya gabut ya. Kalau nggak nge-record, biasanya sambil dengerin lagu.
Dan gue kan recording pakai mic-nya dari headphone, apa namanya, headphone wireless. Ya yang wireless gitulah, pakai bluetooth. Jadi kalau nggak dipakai mikrofon ya buat ngerekam, dipakainya buat dengerin lagu. Cuma gue pengen konten hari ini cuma ya bahas-bahas yang gue bisa bahas aja lah ya. Kita kontennya mencari temen CBR aja. Nah, motor gua kan CBR ya. Kita cari temen motor CBR juga di malam hari, malam Senin ini, apakah ada atau tidak. Kalau udah kita klakson mungkin ya. Dari teman CBR cuy. Cuma dia CBR dari keturunan CBR 250, yaitu K45R. Kalau gua kan CBR K45N ya, keturunan dari CBR 1000, CBR 600. Modelnya tuh mirip-mirip kayak CBR yang gua pakai sekarang. CBR di versi K45N. Gua ngerasa body yang paling keren tuh untuk CBR 150 ya, di CBR 150 K45N ini. Soalnya dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sama yang lain, kayak misalkan preload adjuster dengan shock depan dan shock belakang yang udah rolling juga, dan ada preloadnya. Ya, itu memiliki itu sebuah keuntungan sih, keunggulan dari K45 ini. Makanya gue juga kenapa ya suka, walaupun shocknya juga masih teleskop plug ya, cuma ada keunggulan fitur itu yang preload adjuster. Jadi lo bisa mengatur kekerasan suspensi depan lu, kekerasan suspensi belakang lu, untuk cornering, untuk kenyamanan, bisa juga semuanya. Dan juga dari CBR K45 ini, apa ya, body yang paling simple, nggak terlalu besar-besar banget bodinya, nggak terlalu memaksakan gitu loh. Jadi kayak cocok gitu loh buat mesin CBR K45N, CBR 150 K45N. Soalnya kan CBR 150 K45N kan kayak mesinnya dibilang pelan, jadi tidak memerlukan body yang bongsor gitu loh. Soalnya kan CBR K45N ini kan udah mesinnya pelan ya, DHOC-nya pelan dibandingkan dengan DHOC-nya si Suzuki.
GSX itu kenceng dia. Kencengnya di akhir, tapi kalau di awal pelan. Kalau CBR tuh kencengnya di awal, pelannya di akhir. Gak tahu kenapa ya. Ya, semua motor itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Tinggal kita bersyukur aja, nikmatin apa yang kita punya. Kalau gue sih bersyukur ya Kak, karena punya kenikmatan yang hakiki untuk memiliki dan meminang CBR 150 K45N ini. Karena ya masih layak lah dipakai lah di tahun 2024 ini yang menjelang akhir 2025. Masih layak banget lah. Stylenya masih bisa dimodif keren, lampunya LED semua, keturunan dari CBR 1000, bahkan CBR 250 aja itu dia nggak ada keturunan siapa-siapa. Kalau ini kan keturunan dari CBR 1000, jadi ya desain-desainnya mirip-mirip dikit lah sama CBR 1000 RR. Kalau kalian nggak percaya, coba aja lihat. Walaupun kalau dari spek mesin CBR 1000 sama CBR 150 beda jauh ya. Kalau CBR 1000 itu motor paling kencang sih di 1000 cc 4 silinder, kecuali Ninja H2R ya, sama Ducati V4S. Untuk produk-produk Jepang sih CBR ini paling kencang dibandingkan dengan R1M dan Suzuki. Untuk top speed CBR ini paling kencang di CBR 1000 RR. Cuma untuk handling di CBR 1000 RR kata orang-orang sih susah ya untuk dikendalikan, untuk dikendalikan tuh susah. CBR 1000 RR susah untuk dijinakan lah handlingnya. Sebelum gue pengen ngambil CBR 150 K45 ini, sebenarnya gue pengen ngambil R15 V4 ya. Cuma gimana ya, gue tuh udah pernah merasakan ya di SMA untuk memakai R15 V3. Dulu tuh gue SMA tuh disuruh milih, kamu milih R15 V3 atau milih motor Matic yang baru pertama kali beli, motor perjuangan. Dengan gaya lugu SMA gue ya milih motor Matic. Karena gue SMA tuh gak bisa make motor kopling. Ya nggak tahu lah ya, kenapa gue nggak bisa make motor kopling di SMA. Udah belajar, cuma dulu kan gue kan rajin banget ya SMA ya. Kayak bawa buku, bawa tas, sampai bawa tas gandeng, tas apa namanya, tas dendeng, tas jenjeng lah. Bawa tas jenjeng isinya buku paket semua. Rajin banget dulu lah gue. Makanya gue pas SMA tuh memilih kepraktisan. Full rajin gue anjir pas SMA. Bawa berat-berat gitulah. Jadi gue untuk tidak memilih R15 V3, tapi memilih motor Matic untuk kepraktisan.
Dan sampai sekarang sih gue alhamdulillah terwujud lagi lah untuk memiliki Sport 150 cc, tapi tidak dengan R15, dengan CBR 150 K45 ini. Untuk apa ya, gue tuh sukanya untuk mencoba yang baru gitu loh. Kayak misal Suzuki nih, kan gue kan belum pernah nyoba ya. Jadi kayak penasaran banget nih Suzuki, pengen gue pinang lah. Tapi gue udah punya CBR gitu loh. Paling ntar minjem ke motor temen gue aja kali ya, untuk merasakan gimana sih motor Suzuki tuh yang sebenarnya dipakai, apakah enak apakah enggak ya. Paling bisa lah ntar minjem dikit lah untuk mereview. Untuk selama ini sih gua pemakaian CBR sih nyaman, dapet sport, dapet kalau duduknya bener bisa bikin sport ini. Yang dibilang stangnya upper yoke ini ya, cuma kalau lu bisa modif dengan pinter, stangnya terlihat jadi under yoke kayak part modif yang gua pakai ini. Ini tuh part modif yang gua pakai ini nih tuh namanya cover stang. Cover stang. Ini cover dong ini. Tapi kelihatan kayak under yoke kan. Nah, cuma harus mengorbankan preload adjusternya itu ditutup. Jadi kalau mau ngubah preload adjuster ya harus buka cover stang ini lagi. Yang mana gua ikat pakai kabel tis. Gampang sih pemasangannya, cuma masukin doang, terus di kabel tis udah jadi. Terus gua tambahin ini apa namanya, phone holder. Karena apa ya, dulu tuh gua pengen setelah punya CBR 150 K45 ini, gua ngerasa kalau di kokpitnya tuh dia terasa kok apa ya, nggak ada perhiasan manik-manik apalah yang bikin mata ngejreng. Makanya gue pengen ngepadetin dulu di Homesteer ini, walaupun yang seadanya bisa gue beli ya. Jadi kokpitnya beginilah, padet iya, nggak terlalu lama iya. Yang gua ganti tuh di Homesteer tuh di apa, di kokpit tuh cuma gua tambahin cover stang, terus gua tambahin ini apa, busa untuk handle rem, handle kopling, sama tambahin jalu ini apa namanya, jalu karbonan lah, sama phone holder. Udah itu doang yang gue ganti, yang gue tambahin untuk memadatkan. Kelihatan padat tapi budget minimalis, itu yang masih gue pakai sekarang. Coba kita gaspol dikit lah ya. Ya gitulah performanya CBR 150 K45N. Terlihat biasa aja, cuma kalau dikendarain asik, beneran asik. RPM dari rendah ke tengahnya tuh gila, dapet banget cuy.
Cuma kalau tengah ke atasnya, mulailah kerasa lah itu. Ketinggalan R15, ketinggalan GSX. Itulah kelemahannya mesin CBR 150K45N. Dia lebih mengutamakan efisiensi, yang sebenarnya efisiensinya sih nggak terlalu efisiensi sih, malah lebih iritan R15 dibandingkan CBR ini, kata teman-teman. Mungkin itu aja kali ya vlog yang gue bisa sampaikan. Gue takut memori gue penuh anjir. Terus juga udah berapa menit ini gue ngevlog. Udah bermenit-menit anjir gue ngevlognya. Ternyata orang-orang udah jarang ya menggunakan motor sport. Lebih memilih untuk praktisan dibandingkan untuk sport. Orang Indonesia tuh beda dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia motor metik dibuat untuk ke pasar saja. Kalau di jalan tol dia boleh pakai motor sport, boleh pakai motor. Kalau di jalan tol pakai motor metik kan apa ya, nggak seru anjir. Biasa aja. Wong wong wong.
Ya mungkin ini aja kali ya vlog gua akhir kali ini. Gua akan memberhentikan vlog gua di sini. Sampai jumpa next video. Bye bye. Pau. Haha.